Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafli. Saya di sini akan mempresentasikan terkait topik yang tengah hangat, yaitu pemblokiran email ponsel ilegal yang saat ini telah resmi diberlaksanakan. Pertama, bab 1 pendahuluan. IMEI adalah identitas internasional dari sebuah ponsel yang secara unik digunakan sebagai identifikasi setiap ponsel saat yang mengakses jaringan telekomunikasi. Saat ini sedang ramai diperbincangkan terkait kebijakan pemblokiran email ponsel yang tidak terdaftar pada database Kementerian Perindustrian dan akan berakibat pada pengguna. Dampak yang akan dirasakan oleh pengguna apabila nomor email tak terdaftar, maka pengguna tidak dapat menggunakan jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, pada tahap selanjutnya 1.2 rumusan masalah, yang terdapat 5 rumusan masalah yang akan saya bahas di sini. Yang pertama, dampak negatif ponsel ilegal terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua, bagaimana melakukan pengecekan legalitas nomor email. Yang ketiga, yang harus dilakukan apabila email belum terdaftar. Yang keempat, bagaimana dengan turis asing yang hanya berlibur atau menetap sementara di Indonesia. Yang kelima, keberlangsungan ponsel yang belum mendaftarkan email akan tetapi dibeli sebelum kebijakan resmi dijalankan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, memberikan informasi dampak penggunaan ponsel ilegal di Indonesia. Yang kedua, memaparkan dampak negatif ponsel ilegal terkait dengan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan tindakan yang tepat mengatasi ponsel ilegal. Bab 2, isi dan pembahasan. 2.1 Pembahasan umum. IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 digit nomor dihasilkan dari 8 digit type allocation code yang dialokasikan oleh Global System for Mobile Association or GSMA untuk mengidentifikasi secara unik alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler. IMEI bersifat unik dan berbeda-beda dan selalu menempel pada perangkat telekomunikasi. Selanjutnya, terkait dengan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik. Dalam keputusan yang telah disetujui, maka ponsel ilegal wajib dikenakan pajak bea cukai saat masuk ke Indonesia serta mendaftarkan email ke kantor bea dan cukai. Apabila dua hal di atas tidak dijalankan dengan baik, maka ponsel dianggap sebagai barang ilegal dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya di Indonesia. Pemberlakuan blokir ponsel ilegal di Indonesia menganut metode whitelist atau normally off. Pada metode ini, pemilik ponsel ilegal dapat mengetahui secara langsung apabila ponsel yang dimilikinya telah terdaftar atau belum dalam kondisi ponsel yang apabila dimasukkan SIM provider lokal Indonesia, maka tidak akan muncul sinyal sehingga pengguna atau customer tidak dapat menggunakan beberapa fungsi terkait telekomunikasi. Berbeda dengan metode blacklist atau normally on, di mana ponsel dapat digunakan dengan baik meskipun pengguna jaringan telekomunikasi provider lokal Indonesia. Akan tetapi, pada beberapa waktu ke depan, setelah sistem mengidentifikasi bahwa tidak terdaftar sebagaimana mestinya, maka ponsel akan diblokir. 2.2 Dampak negatif ponsel ilegal terhadap perekonomian Indonesia. Ponsel ilegal merupakan ponsel yang masuk atau keluar dari dalam dan atau luar negeri yang tidak membayar pajak sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Ponsel ilegal terkait juga dengan pendaftaran email. Ponsel ilegal dipastikan belum mendaftarkan email sebagaimana mestinya. Berbeda dengan ponsel ilegal yang telah membayar pajak bea cukai, maka email telah terdaftar. Adapun besaran pajak gabungan antara pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk membayar bea cukai sebesar 17,5% dengan pembagian PPH 7,5% dan PPN 10,5%. Berdasarkan data pada bulan Juli tahun 2019 lalu, Total pasar smartphone berkisar 45 juta unit per tahun dengan kisaran peredaran ponsel ilegal mencapai 20% dari total pasar atau sekitar 9 juta unit. Apabila 20% dari total ponsel ilegal yang terjual di Indonesia bernilai di atas 500 US dollar, yaitu sebesar 3 juta unit ponsel dengan harga rata-rata Rp 7,5 juta, nilainya pun jadi sebesar 22,5 triliun. Adapun pajak PPH dan PPN yang digabung menjadi 17,5% yang selanjutnya dikalikan dengan 22,5 triliun menghasilkan angka Rp 3,9 triliun, yang berarti nilai kerugian Indonesia oleh penjualan ponsel ilegal sebesar Rp 3,9 triliun. Bagaimana melakukan
pengecekan legalitas nomor IMEI. Pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap legalitas nomor IMEI dengan mengakses situs yang telah disediakan oleh pemerintah terkait pemberlakuan kebijakan blokir IMEI ponsel ilegal, yaitu melalui imei.kemenperin.go.id. Pada website tersebut, pengguna diminta memasukkan nomor IMEI sesuai dengan yang terdaftar di dalam ponsel. Pengecekan nomor IMEI dapat dilakukan dengan mengakses pengaturan pada ponsel, kemudian memilih opsi tentang ponsel, atau dapat dilakukan dengan menghubungi bintang pagar 06, mengecek pada dashboard pembelian, serta pada stiker di belakang ponsel. 2.4 tindakan yang harus dilakukan apabila IMEI belum terdaftar. Sesuai dengan anjuran dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah berkaitan dengan pemblokiran IMEI ponsel ilegal, baik yang dibeli secara hand carry ataupun melalui jasa pengiriman, maka pengguna ponsel ilegal harus melakukan pendaftaran ponsel melalui kantor bea dan cukai, yang biasanya berada pada tempat seperti bandara, pelabuhan, maupun pintu-pintu perbatasan. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan pendaftaran ponsel mandiri secara online melalui situs beacukai.go.id atau dengan mendownload aplikasi mobile Bea Cukai di Google Play Store. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan pendaftaran Bea Cukai ponsel secara online melalui situs beacukai.go.id ataupun aplikasi mobile Bea Cukai. Pertama, membawa barang HKT, handphone, komputer genggam, dan tablet yang berasal dari luar negeri bisa mengisi formulir yang disediakan. Kedua, pemilik barang HKT akan mendapatkan kode QR dan nomor registrasi yang kemudian pendaftar wajib tunjukkan kode QR dan nomor registrasi ke area Bea Cukai untuk melakukan proses verifikasi. Ketiga, perangkat HKT yang dibawa akan disetujui pihak terkait dan apabila sah, maka perangkat HKT dapat menggunakan penyedia layanan komunikasi lokal Indonesia. Langkah-langkah tersebut dilakukan bagi pengguna yang membeli ponsel ilegal secara mandiri atau hand carry. Akan tetapi, bila pengguna mendapatkan ponsel ilegal melalui jasa pengiriman ponsel, maka proses pendaftaran bea cukai ponsel dilakukan oleh pihak jasa pengiriman melalui Badan Bea dan Cukai. Selanjutnya 2.5, bagaimana dengan turis asing yang hanya berlibur atau menetap sementara di Indonesia? Apabila terdapat turis asing yang membawa ponsel dengan SIM card asal luar negeri, tidak perlu melakukan registrasi IMEI. Cukup melakukan pendaftaran di gerai operator seluler yang ada di Indonesia untuk mendapatkan akses layanan jaringan selama 90 hari. Bagi turis asing yang berkunjung di Indonesia dalam waktu yang pendek atau tidak cukup lama, tidak perlu repot-repot mendaftarkan ke Badan Bea dan Cukai. Namun, bila turis asing pergi ke Indonesia dengan jangka waktu lebih dari 90 hari, dapat dilakukan pendaftaran ponsel berkala pada gerai operator seluler. Selanjutnya 2.6, keberlangsungan ponsel yang belum mendaftarkan IMEI akan tetapi dibeli sebelum kebijakan resmi dijalankan. Sebagian pengguna ponsel ilegal yang telah mengaktifkan ponselnya sebelum tanggal kebijakan pemblokiran IMEI resmi dijalankan, yaitu pada tanggal 18 April 2020, maka pengguna tetap dapat menggunakan ponsel sebagaimana mestinya dengan jaringan telekomunikasi aktif dengan normal. Akan tetapi, bagi pengguna yang akan melakukan transaksi pembelian ponsel ilegal sesudah 18 April, maka ponsel tidak dapat menggunakan layanan jaringan telekomunikasi menggunakan provider lokal Indonesia. Bab 3, kesimpulan. 3.1 kesimpulan, melihat dari aspek ekonomi yang sangat merugikan Indonesia, hal ini merupakan langkah yang tepat untuk menekan angka kerugian yang semakin besar. Akan tetapi, di sisi konsumen yang identik pembelian ponsel dengan harga lebih murah melalui barang black market akan sangat memberatkan konsumen. Sektor pariwisata juga akan terkena dampak dari pemberlakuan kebijakan ini. Namun, melihat dari cukup banyaknya kerugian finansial yang berimbas pada perekonomian Indonesia, langkah ini cukup tepat. Kedepannya diharapkan kebijakan terkait penggunaan ponsel ilegal dapat berlangsung dan pengguna dapat mengikuti anjuran yang telah disepakati dan tidak melanggar hukum yang berlaku. Sekian dari presentasi yang saya berikan terkait dengan pemblokiran IMEI ponsel ilegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.